Baiklah, adapun tujuan atau fungsi dari pengukuran kebugaran jasmani antara lain, yang pertama ialah untuk menilai kemampuan fisik seseorang. Yang kedua, hasil dari pengukuran fisik ini bisa digunakan sebagai acuan seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan kebugaran seseorang. Yang keempat, bahwa manusia bisa mempertahankan hidupnya dengan gerakan. Dan yang terakhir, gerakan jasmani ini merupakan kebutuhan mutlak bagi makhluk hidup. Peserta melakukan peregangan statis sebelum tes ini. Peserta duduk dengan sepatu dilepas, kedua tungkai lurus dengan kaki rata terhadap dinding ujung box. Peserta meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya dan meluruskan ke depan. Langkah keempat, pencatat tes menjaga lutut peserta dengan menempatkan tangannya secara ringan pada tungkai di atas lututnya. Langkah kelima, jangkau ke depan perlahan-lahan sejauh mungkin 4 kali. Selanjutnya, pencatat skor menunjuk pada jangkauan terpanjang yang berhasil dilakukan oleh jari-jari pada kedua tangan yang melakukan 4 kali menahan selama 1 detik. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu mencatat jarak terdekat setengah inci atau sentimeter, kemudian ulangi untuk tungkai lainnya. Berikutnya adalah tes kekuatan dan daya tahan otot. Tes yang dilakukan berupa sit up dan push up. Sit up diawali dengan posisi tidur telentang di atas lantai atau matras dengan lutut ditekuk, serta tangan disilangkan di atas dada atau di belakang telinga. Langkah selanjutnya adalah angkat tubuh dari lantai sehingga dekat dengan paha. Lakukan gerakan ini beberapa kali sesuai dengan kemampuan responden. Push up diawali dengan posisi lurus tengkurap dengan kedua lengan menumpu pada lantai atau matras di samping dada. Kemudian, turunkan bahu sampai membentuk siku lancip dan dada menyentuh lantai atau matras. Lakukan gerakan ini beberapa kali sesuai dengan kemampuan responden. Pada push up sendiri, terdapat perbedaan antara tumpuan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki bertumpu pada ujung jari kaki dan perempuan bertumpu pada lutut. Jadi, tes yang pertama adalah tes sit and reach. Melakukan percobaan selama 4 kali. Percobaan pertama. Percobaan kedua. Percobaan ketiga. Percobaan keempat. Oke, tes selanjutnya yaitu adalah tes push up selama 1 menit. Posisi sudah siap, dimulai dari sekarang. Oke, sudah 1 menit dan hasil push up-nya adalah sebanyak 45 kali. Tes terakhir adalah tes sit up selama 1 menit. Posisi sudah siap, maka dimulai dari sekarang.
Oke, dalam 1 menit terdapat 23 kali. Hasil tes yang dilakukan oleh responden laki-laki sebagai berikut. Yang pertama, sit up. Pada tes sit up, responden berhasil melakukan 23 kali sit up, di mana termasuk ke dalam kategori poor atau rendah. Yang kedua, push up. Pada tes push up, responden berhasil melakukan sebanyak 45 kali push up, di mana termasuk ke dalam kategori tinggi. Yang ketiga, sit and reach. Sit and reach dilakukan dalam 4 kali percobaan. Pada percobaan pertama, jangkauan yang berhasil dilakukan responden sejauh 6 cm. Pada percobaan kedua, jangkauan yang berhasil dilakukan responden sejauh 7 cm. Pada percobaan ketiga, jangkauan yang berhasil dilakukan responden sejauh 6 cm. Dan pada percobaan keempat, jangkauan yang berhasil dilakukan responden sejauh 6 cm. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, diambil jangkauan yang terpanjang, yaitu pada percobaan kedua sejauh 7 cm. Yang pertama adalah tes sit and reach yang dilakukan sebanyak 4 kali. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Yang kedua adalah tes push up selama 1 menit.
Dan selanjutnya adalah tes sit up selama 1 menit. Hasil tes yang dilakukan oleh responden perempuan sebagai berikut. Yang pertama, sit up. Pada tes sit up, responden berhasil melakukan 13 kali sit up dan ini termasuk ke dalam kategori very poor atau sangat rendah. Yang kedua, push up. Pada tes push up, responden berhasil melakukan sebanyak 18 kali push up dan ini termasuk ke dalam kategori rendah. Yang ketiga, sit and reach. Pada sit and reach dilakukan 4 kali percobaan. Pada percobaan pertama, jangkauan yang berhasil dilakukan oleh responden sejauh 21 cm. Yang kedua, 20 cm. Yang ketiga, 19,5 dan yang keempat 18 cm. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, diambil jangkauan yang terpanjang yaitu pada percobaan pertama sejauh 21 cm.